Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sufi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Nah, di sini surveyor itu akan melakukan pertama R, melihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. Kedua, D, surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. Ketiga, O, surveyor akan melakukan observasi. Keempat, W, surveyor akan melakukan wawancara. Dan yang terakhir, S, surveyor akan melakukan simulasi atau meminta dilakukan simulasi. Ini semua untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Ini adalah video saya yang ke-316 yang akan membahas manajemen klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru. Sobat sehat, mulai video 315 kita sudah membahas petunjuk teknis pelayanan kesehatan klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru. Pada masa adaptasi kebiasaan baru, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan termasuk klinik harus mempersiapkan sumber daya yang dimiliki. Standar prosedur operasional atau SPO yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan memperhatikan keselamatan tenaga kesehatan dan masyarakat penerima pelayanan agar terhindar dari penularan COVID-19. Petunjuk teknis pelayanan kesehatan klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru disusun sebagai acuan bagi klinik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada masa adaptasi kebiasaan baru. Di video 316 ini kita akan membahas manajemen klinik di masa ABK. Di video 316 ini kita akan membahas manajemen klinik di masa AKB. Bagaimana sih manajemen klinik di masa AKB? Dalam penyelenggarakan pelayanan kesehatan, klinik harus melaksanakan manajemen agar seluruh komponen yang diperlukan dalam memberikan pelayanan dapat terlaksana dan berjalan dengan baik sehingga visi dan misi yang telah disusun klinik dapat tercapai. Hal ini sama seperti fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian, seperti penyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengemasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ada 4 proses manajemen yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus-menerus, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pengarahan, controlling atau pengendalian yang sering disingkat dengan POAC. Pada masa adaptasi kebiasaan baru, setiap proses manajemen perlu ditata ulang sesuai dengan kondisi pada masa COVID-19 karena sumber daya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan mengalami perubahan dari kondisi sebelumnya. Dilakukan kaji ulang pada manajemen klinik, apakah semua dapat dijalankan dengan baik pada saat ini? Seperti manajemen pelayanan, manajemen sumber daya manusia atau SDM, manajemen sarana prasarana dan alat kesehatan, manajemen pembiayaan, manajemen mutu dan lain sebagainya agar keamanan dan keselamatan petugas dan masyarakat dalam upaya memutus rantai penularan COVID-19 dapat terlaksana sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Sekarang kita bahas planning atau perencanaan. Perencanaan adalah awal aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan. Perencanaan yang baik harus memiliki tujuan,
dibuat secara rasional dan sederhana, memuat analisis pekerjaan, fleksibel sesuai dengan kondisi, memiliki keseimbangan, dan juga mampu mengefektifkan sumber daya. Hal yang disusun pada perencanaan harus mendukung tercapainya visi dan misi klinik yang telah disusun. Tahap yang harus dilalui dalam proses perencanaan yaitu: pertama, menetapkan serangkaian tujuan perencanaan dimulai dengan keputusan tentang keinginan kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tujuan pelayanan klinik diuraikan dalam indikator-indikator pelayanan yang disusun berdasarkan skala prioritas. Indikator-indikator ini akan menjadi tolak ukur kinerja atau plan kesehatan yang dilaksanakan, sehingga bila terjadi kesenjangan pencapaian target indikator, dapat segera dilakukan upaya koreksi atau perbaikan. Setiap klinik menetapkan indikator kinerja dan pelayanan masing-masing. Contoh beberapa indikator yang dapat ditetapkan dapat berupa: 1. Terkait dengan pelayanan. Misalnya, seluruh pelayanan yang diberikan di klinik tersedia SOP pelaksanaannya. 2. Seluruh petugas memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan SOP dan lain sebagainya. Contoh indikator yang kedua terkait mutu pelayanan, meliputi: pertama, dilakukannya survei kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan di klinik secara berkala. Kemudian, menetapkan waktu tunggu untuk setiap pelayanan yang diberikan dan lain sebagainya. Indikator yang ditetapkan yang ketiga bisa berupa terkait kinerja. Misalnya, seluruh petugas dapat hadir sesuai peraturan yang ditetapkan. Kedua, persentase kepatuhan petugas dalam pengisian rekam medis dan asuhan keperawatan, dan lain sebagainya. Setiap indikator yang ditetapkan dilengkapi dengan definisi operasional dan cara perhitungan pencapaiannya. Selanjutnya, proses perencanaan tahap berikutnya yang bisa dilakukan adalah: B. Merumuskan keadaan saat ini dengan menganalisis keadaan sekarang secara baik, maka dapat diperkirakan keadaan di masa yang akan datang. Kemudian tahapan dari perencanaan yang berikutnya adalah C. Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Dalam mengidentifikasi kemudahan dan hambatan dapat dipakai metode SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat, atau metode lainnya. Kemudahan, hambatan, kekuatan, dan kelemahan dari organisasi perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai visi dan misi. Tahap perencanaan yang berikutnya adalah D. Mengembangkan rencana untuk pencapaian visi dan misi. Tahap terakhir dari proses perencanaan diperlukan berbagai penilaian alternatif dan pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Perencanaan yang baik akan memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut. Pertama, dapat dijadikan petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan. Kedua, dapat menjamin tercapainya visi dan misi klinik. Ketiga, dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi. 4. Mudah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi. Penanggung jawab klinik melakukan penilaian atau self-assessment terhadap seluruh sumber daya yang dimiliki, baik itu dana, sumber daya manusia, baik kesehatan dan non-kesehatan, alat kesehatan, obat, alat pelindung diri atau APD, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Setelah melakukan penilaian, penanggung jawab klinik menentukan rencana kegiatan klinik dalam menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru dengan mempertimbangkan hasil penilaian tersebut untuk disesuaikan dengan jumlah rencana kebutuhan yang harus tersedia selama menjalankan adaptasi kebiasaan baru, seperti
alat kesehatan, termasuk pengukur suhu tubuh tembak, obat, alat pelindung diri atau APD, bahan habis pakai atau BHP, tempat cuci tangan, sabun cair dan hand sanitizer, cairan disinfektan, kebutuhan vitamin bagi petugas, media informasi, dan lain-lain. Perhitungan seluruh kebutuhan klinik dapat dilakukan dengan mengacu perencanaan yang sudah ada sebelumnya dan memperhitungkan penambahan volume kegiatan yang harus dilakukan selama masa adaptasi kebiasaan baru. Misalnya, kebutuhan masker dan sarung tangan untuk setiap petugas sesuai dengan jadwal atau shift, kebutuhan sabun cuci tangan atau hand sanitizer baik bagi petugas maupun pasien, kebutuhan cairan disinfektan, mempertimbangkan jumlah kegiatan disinfeksi rutin yang akan dilakukan dan lain sebagainya. Pada klinik di lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan atau rutan, kegiatan perencanaan kebutuhan tersebut dilakukan dengan memperhitungkan jumlah warga binaan, petugas kesehatan dan non-kesehatan di lapas atau rutan. Klinik di lapas dan rutan harus juga mempunyai data terkait penyakit penyerta yang dimiliki oleh setiap warga binaan agar memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE kepada setiap warga binaan sesuai kondisi masing-masing, menyusun SOP rujukan terkait penyakit penyerta, dan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain yang dibutuhkan, misalnya puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Pada klinik yang telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, terutama klinik Pratama, melakukan koordinasi dengan puskesmas terkait. Pemanfaatan data hasil kunjungan keluarga, program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PISPK untuk dilakukan mapping kondisi kesehatan peserta JKN yang terdaftar pada klinik tersebut. Data tersebut dapat dimanfaatkan klinik untuk melengkapi kondisi kasus COVID-19 dari peserta JKN yang terdaftar pada klinik tersebut yang sedang dilakukan pemantauan, misalnya terkait faktor pemberat atau komorbid seperti usia, kebiasaan merokok, hipertensi, TB paru. Dari hasil pemetaan tersebut, klinik akan melakukan analisis risiko dan perencanaan intervensi. Selanjutnya kita akan bahas manajemen yang kedua, yaitu organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah penanggung jawab klinik dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Penanggung jawab klinik akan menentukan koordinator dari masing-masing kegiatan seperti administrasi, kemudian pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI, pelayanan medis, pencatatan dan pelaporan, koordinasi dengan puskesmas dan dinkes kabupaten kota dan lintas sektor terkait. Jadi ada 5 koordinator yang mungkin bisa dibentuk. Pembagian tugas dari masing-masing koordinator disusun dengan mempertimbangkan jumlah petugas yang dimiliki klinik. Selanjutnya, setiap koordinator akan menyusun SOP pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sobat Sehat, selanjutnya kita akan membahas proses manajemen yang ketiga, yaitu actuating atau pengarahan. Pengarahan merupakan aktivitas manajemen yang berhubungan dengan pemberian bimbingan, saran-saran, motivasi, penugasan, arahan, atau instruksi kepada para petugas untuk dapat melaksanakan
pekerjaan-pekerjaan dalam mencapai visi atau misi yang telah ditentukan. Dalam proses ini, penanggung jawab klinik melakukan hal-hal seperti 1. Membimbing, meningkatkan kemampuan, dan memberi motivasi kepada seluruh koordinator atau petugas pelayanan supaya bisa bekerja secara efektif, efisien, serta melaksanakan SOP pelayanan. Kedua, menggalang komitmen bersama untuk tetap menjaga mutu dan keselamatan pasien, serta keselamatan petugas dalam menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru. Pelayanan yang diberikan tetap memperhatikan 7 dimensi mutu pelayanan kesehatan. Ketiga, memberi penjelasan secara rutin tentang tugas yang akan dilaksanakan oleh masing-masing petugas. Keempat, menjelaskan semua kebijakan klinik yang sudah ditetapkan untuk masing-masing kegiatan dalam menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru. Sobat sehat, kita lihat gambar 5, proses manajemen klinik di video. Kemudian gambar 6, dimensi mutu pelayanan kesehatan. Pada proses pengarahan, klinik perlu merencanakan pertemuan rutin minimal 1 kali dalam sebulan dalam upaya menjalin komunikasi di antara para penanggung jawab dan petugas, bahkan bila diperlukan pada saat-saat tertentu dapat dilakukan bersama lintas sektor terkait. Pada pertemuan ini dapat dilakukan pembahasan antara lain hasil pelaksanaan perencanaan pada bulan yang lalu dan rencana pelaksanaan perencanaan pada bulan selanjutnya. Saling tukar informasi antara penanggung jawab atau lintas sektor dan lain sebagainya. Pada masa adaptasi kebiasaan baru, pertemuan ini tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam memutus rantai penularan COVID-19. Pertemuan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti melalui video conference. Selanjutnya kita akan bahas langkah manajemen yang keempat, yaitu controlling atau pengendalian. Pada proses pengendalian dilakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi. Pengendalian atau monitoring merupakan serangkaian pengawasan agar pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan setelah seluruh proses kegiatan dilakukan, yang biasanya dilakukan mendekati akhir tahun. Pada proses ini, kinerja dinilai apakah sesuai dengan perencanaan. Pada tahap ini, penanggung jawab klinik mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas kinerja, melakukan klarifikasi dan koreksi, dan juga memberikan alternatif solusi masalah yang terjadi selama proses kerja berlangsung. Hasil dari monitoring dan evaluasi dimanfaatkan klinik dalam menyusun perencanaan pada tahun selanjutnya. Controlling atau fungsi pengawasan bisa berjalan efektif jika hal-hal ini diperhatikan. 1. Routing atau prosedur. Penanggung jawab klinik harus bisa menetapkan cara atau prosedur yang bisa digunakan untuk mengetahui letak di mana sesuatu permasalahan sering terjadi sehingga kesalahan tersebut dapat dihindari atau diminimalisir. Kedua, scheduling atau penjadwalan. Penanggung jawab klinik harus menetapkan jadwal pelaksanaan pengawasan secara periodik dan berkala. 3. Dispatching atau penyampaian hasil. Penanggung jawab klinik menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kinerja pada seluruh petugas klinik, menyampaikan permasalahan dan menawarkan solusi perbaikan untuk didiskusikan dan disepakati bersama. 4. Follow up atau tindak lanjut, yaitu proses tindak lanjut dari penyampaian hasil monitoring dan evaluasi. Permasalahan yang disampaikan dan didiskusikan selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan kinerja.
Manajemen klinik yang telah disesuaikan dan dilaksanakan dengan baik pada masa adaptasi kebiasaan baru akan sangat membantu lancarnya pelaksanaan pelayanan kesehatan di klinik serta mendukung klinik dapat beroperasional dengan baik. Kerjasama dan koordinasi yang didukung dengan komunikasi yang baik antara penanggung jawab klinik dan seluruh petugas klinik akan meminimalkan risiko kesalahan dan mispersepsi, sehingga kesehatan dan keselamatan petugas serta masyarakat dalam upaya memutus rantai penularan COVID-19 ataupun penyakit lainnya dapat dilakukan sesuai dengan SOP. Sobat Sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada petunjuk teknis pelayanan kesehatan di klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru Kemenkes RI tahun 2020. Demikianlah Sobat Sehat, di video 316 ini kita telah membahas manajemen klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Sobat Sehat, kita akan bertemu kembali di video 317 untuk membahas tentang PPI di klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.